ada Guinevere, Arlot. Arlotnya dulu yang diambil. Arlot Queen udah kelihatan banget ya temponya ya, langsung digas dari 3 pick atasnya. Bisa jadi Akai Arlot juga. Akai Arlot, kalau misalkan emang ya bisa juga. Akai Arlot yang jungle karena Baxia lebih gampang ya kalau misalkan dilawan pakai Akai dibandingkan Fredrin yang bisa kabur-kaburan. Betul. Terus bisa combo juga kan sama Arlot. Tapi udah terlihat ya dari 3 game ini ya. Soal best retry di Turtle 1 Nanael. Dan itu terjadi lagi loh. Ini aku sedikit, sedikit ada nostalgia. Season 12 saat Nanael tuh hampir di semua match playoff dia Turtle 1-nya secured banget. Ya, berarti kita tahu juga Turtle 1 yang penting lah ya istilahnya ya. Untuk bisa kontrol tempo semuanya. Moskov justru. Ini langsung dijawab juga ya. Mereka udah ngelupain Haritnya juga. Jadi udah belajar dari apa yang terjadi di game yang kedua tadi. Emang yang namanya Grand Final harus cepat adaptasi ya. Melupakan satu hero Harith dan langsung ambil Moskov. If kah? If ya. Gwyn. Atau Gwyn yang tadi sempat kita mention juga. Atau Akai. Karena Arlotnya udah kelihatan banget buat combo. Oke, kalau misalnya ini nggak diambil Akai atau Gwyn, ini bakal ditutup berarti ya. Akai Gwyn bisa jadi ya. Bisa jadi, tapi kita bisa lihat juga ya secara status ya. Top 5 kill nih, bahkan Moreno ada di nomor 1. Untuk di urutan yang kedua dari Apple Food ada Haji, Aboy juga ada di urutan yang ketiga, Richel di urutan yang keempat, dan Super Prince ada di urutan yang kelima. Akai dulu mereka melepaskan if-nya berarti. Dan bahkan bisa kita bilang dari total 5 top kill dari cross country region, tidak ada satu nama Goat di situ. Wah, ini berarti dari TLPH ya? Yes. Sanji. Karena mungkin balik kebanyakan asisnya. Iya, berarti lebih ke arah asis. Karena killnya bisa entah dikasih ke Courtesy. Ya, atau Sanford biasanya. Sanford sih banyak kan sekarang ya. Courtesy bahkan ngalah loh. Tapi kalau ngomong-ngomong soal nanti ke MSI WC ya, mumpung kita masih OTW untuk ngomongin draft 45-nya. Iya. Yang menariknya adalah ada 5 MVP yang nanti akan hadir di MSI WC. 5 final MVP. 5 final MVP ya. Itu mulai dari Eman, lalu ada Kelra, lalu ada Kiboy, lalu ada Sekis, dan juga yang terakhir Sanford. Oh, oke. Banyak sekali ya. Orang-orang jago bertebaran di sana ya. Iya, dan akan saling bertemu nanti di MSI Itu berarti WC. dari MSC 2021. Iya. Dari zamannya Kelra di Execration. Berarti Kelra duluan tuh yang 2021. Kelra duluan, baru abis itu Eman. Ya itu gua suka karena di zaman itu. Flicker untuk ke depan, apa flicker ke belakang? Waktu masih sama Caklu ya? Cak Mamba. Gue bilang sama Kabe, waktu itu gue debatnya sama Kabe waktu itu Kelra versus Benny kita masih ingat ya Be ya? Ya kalau nggak salah itu ya sih. Kan masih Benny kan waktu Benny itu kalau ya. nggak salah ya. Itu tetap Kelra. Flicker ke depan adalah jalan ninja. Tapi kadang Kabe suka inget lo bukan Kelra. Nah itu mungkin Tas lebih ngerasa ya kalau ada MM yang sukanya flicker-flicker ke depan tapi wow gitu Tas. Gak usah senyum lo. Temen gue sih, temen live stream gue itu. Lagi live stream sekarang? Oh iya? Oh. Nah, iya. Itu emang jalan ninja kita Tas. Iya. Kita tuh laki-laki. Yang merasa aja sih. Yang merasa ya. Kalau yang nggak ngerasa nggak usah marah-marah berarti. Iya, ribut kalah tuh direct tuh. Yang flicker depan. Iya, tapi ini dia. Eman, ini benar-benar menunjukkan permainan sabarnya. Kita juga jangan lupakan. Dalam posisi di MPL PH ya. Kelra itu selalu berada di bawahnya Eman. Itu aku setuju. Bahkan Selalu. sampai art title The Most Intelligent Marksman. Yes. Buat Eman. Dan itu sampai Eman pindah ke region lain. Betul. Ya barulah Kelra waktu itu stong kan, dia naik jadi juara Season 14 ya. Iya, jadi bisa dibilang Eman dari MPL PH mendominasi, apakah ini akan terjadi kembali? Karena gue melihat gameplaynya Eman sekarang, dia benar-benar sabar, tenang. Jadi mereka udah tahu, nggak selamanya kok gue nge-carry Tas. Wah itu ya. Nggak selamanya di sini. Bersama dengan RSI tapi ya ingatkan lagi, waktu RSI juga line-nya lumayan sering main Atlas kayak Finn gini nih. Jadi apakah ini akan menjadi kuncian yang menarik ya? Karena Fatal Link, Blazing Duet ini kombonya yang bener-bener mengerikan banget. Iya, tapi kayak ada pembongkar combo mereka juga ya. Ada heavy speed. Ada heavy speed. Iya. Harus satu-satu nih, jangan sampai barengan tiga-tiganya nih keluar ulti. Waduh, Bubar yang ada. bubar ya. Dua pick langsung nih untuk Onyx dulu berarti. Romer EXP yang bakal mereka pick. Karena 2 EXP ditutup ya, Yutrong dan juga ada lampu-lampu di sana. Nah, ini udah ada Jushin sih.
Mungkin nanti komboannya bakal dipatahkan dengan hero-hero yang kayak Terisla atau bahkan mungkin Sora. Soranya masih available dan last pick juga masih ada Valentina. Terisla, Khalid. Bisa Khalid ya. Yap, strong river presence ya berarti ya, Khalid dan juga Jushin. Mid lane nih. Tetap main di tank jungle. Bisa ke Kimi lagi, bisa ke Valen. Optionnya banyak sebenarnya. Karena Akai sih, Akai juga memungkinkan banget untuk Kiminya main Sky Pierce loh. Culik 1 kan. Langsung tembakin Starlium Beam. Yap, atau karena ada 3 hero tank, Be. Gord, sudah waktunya kah kita melihat Gord sekarang? Gord plus Atlas ya. Iya. Itu udah pasti annoying banget. Tapi kayaknya dia lebih demen Kimi sih buat sekarang. Iya, Lagi iya. pede ya. Oke, tapi lihat di sana tuh. Waduh, festival. Halo. Gila, luar biasa festival ini ya. Mengerikan. Halo, tante, om semua. Dan jangan lupa ya, ingat, masih bisa untuk kalian datang tapi setia. Oke, kali ini tas pilihan cepat Bigetron or Onyx. By draft, Bigetron sih. Bigetron lagi. Iya. Oke, Om Awa, Bigetron. Bigetron lagi. Tapi Onyx. oke, untuk yang berada di Velodrome ini menjadi kesempatan Bigetron untuk mendapatkan match point, tapi Onyx gak mungkin ngelepasin. Pulung, Bigetron apa Onyx? Belum dibuka lu. Ah, udah dibuka tuh lu. Udah belum. Nah. Udah. Udah ya. Yeah. Apa ya? Cepet jawab. Bigetron. Kenapa? Apa? Kenapa? Kalau lu harus ada kenapanya. Antionik. Gak gitu. Oke, kalau misalnya Aul, Bigetron sih. Bigetron lagi. Iya. Ikut pulung antionik kalau. Oke, tapi tentunya untuk para Sony dan Bigetroners jangan mau kalah, mana tepuk tangannya. Oke, caster, let's go to the lane attack. Yes, let's go ya. Karena 2 poin sekarang dipegang oleh Bigetron by Vitality. Tapi sebelum itu kita cek lagi semangatnya. Jakarta International Velodrome, mana suaranya? Buset. Ini bendera kuningnya ini, yang merah mana? Merah di atas. Iya, bendera Onyx ya bendera. Iya. Alright. Oke. Ini dia kombinasi antara Zubsin dan juga Khalid. Keluar di sini ya. Cuman lawannya rada ngilu juga nih. Nah, ini Buset. loh. Oke. Hampir. Kekuatan dari agresivitas mid lane ya. Wow, buset Coba masuk. lihat Sansnya masuk sampai ke situ tuh. Sans, oke sabar dulu. Agak dalam ya. Tapi Purify juga yang akhirnya tertrigger dari Sans, menelan damage dari turret juga cukup berbahaya tadi. Jadi mau gak mau harus bergerak mundur setelah ada poke damage juga untuk Moreno-nya. Oke, ada sedikit platingan di arah tengah. Ini dia, Keyboy sudah bermain dengan bagaimana dia mencoba untuk menguasai Vision. Saat talent emblem. Wah, tapi sebentar dulu di top lane. Yap. Sementara sekarang Lutfi akan dikeroyok oleh 2 orang sekaligus dan itu dia pergerakan yang dilakukan oleh Shogun dan juga Finn bersamaan. Yes, dan biasa kalau kita ngeliat combo dari Arlott ya. Tadi kan Fredrin udah didapetin. Oke, sukses. Tadi di game yang kedua, Arlottnya di-ban. Dan biasanya kalau nggak Guinevere, ini Akai juga yang bisa jadi combo sama Arlott, Kak Pulung. Oke. Dan sekarang Sans hadir pula. Mereka bersiap untuk bisa memberikan efek bawasan. Nahan lagi loh. Nahan lagi. Pelan-pelan banget pastinya. Cuman yang harus di garis bawahi dulu Onyx ya, mereka bisa menangin banget Mission River-nya sih, agresifnya. Yap, karena mereka langsung saya berfokus. Terus satu play dan itu dia. Kombinasi lagi first blood berhasil diamankan oleh Shogun. Sementara Lutfi tidak bisa memberikan bantuan apapun. Mereka bertiga masih berusaha untuk bisa mendapatkan 1 poin. Tapi terjatuh tempat yang berbeda. Ada turtle yang berhasil diamankan dan sekarang Kairi balik arah. 3 player dari Bigetron dan Vitality pun balik juga. Balik dulu ya, oke 1 poin kill ditukar dan itu dia. Dapet. Spear of Destruction dapat loh. Gold Scavenger Crash. Spear of Destruction buat apa bang? Buat ambil itu bang. Iya, nggak mungkin dong mau pindah ke turret. Enggak. Oke, jadi kembali ternetralisir keadaannya. Ada pertukaran yang cukup adil juga bisa didapetin. Ya enaknya sebenarnya kalau kita ngelihat untuk Bigetron by Vitality ya, Moreno tadi bisa join the fight tanpa hadir. Global presence-nya ini loh dari Fury of the Phoenix. Yep. Plus Finn aktif banget tau. Finn tuh aktif banget yang kayak bisa dibilang ya apapun itu didiluin sama Finn. Iya. Tapi by level ini lagi tertinggal banget ya untuk Finn-nya. Belum punya Fatali. Ya. Keyboy-nya juga enak banget pastinya buat... Wah. Oke. Dan Moreno masih bisa kabur. Moreno masih berhasil selamat.
aman. Aman. Ya, walaupun memang trigger ya untuk flicker mundur dulu ke arah belakang. Oke, Magic Sensor. Buset, dan ranking Sandstorm di depan umum Keyboy. Quick Sand Guard dan berusaha untuk melarikan diri berhasil. Berhasil ya, ini dia teori landak kan semakin terancam akan semakin jurinya bisa membahayakan karena bahaya banget ini, banyak banget agresivitas dan David Oke, dan sebuah branding move begitu baik. Tapi Blazing Duet tetap menyelamatkan pergerakan Eman. Ya, thanks to Purify juga ya dari Yep. Eman untuk akhirnya tidak terkena efek sisil yang lebih lagi dari Onyx. Blazing Duet juga berhasil untuk mengusir mundur dan backupan yang dilakukan sama Finn. Oke, upaya untuk ke arah bottom lane ternyata masih belum berhasil nih. Sementara Nile-nya sudah bergerak menuju ke arah lane dari Lutfi. Biar gak ngeganggu nantinya kalau emang mau ada di setup teamfight Turtle. Dan Turtle muncul. Siap untuk bisa memanggil peperangan. Bisa. Bisa. Ayo Iya. anak-anak kumpul gitu. Iya, cuman Onyx ya dengan membawakan Moskov ya dia ada advantage ya untuk bisa join the fight lebih cepat nantinya kalau bisa ngunggulin jumlah. Tapi Shogun udah mulai maju juga. Ya, tuh, Vengeance-nya tuh. Lihat. Web. Ada satu lagi penalty zone tadi. Dan sekarang heavy spin tanpa ada follow up damage. Nah, langsung banting steal. Ya, ada resource yang cukup mahal juga ya. Flicker dibalas Flicker tadi Lutfi dan juga Shogun. Tapi heavy spinnya nggak ada. Yang ngebuat harusnya Nael agak susah nih kalau misalkan emang mau paksa maju. Oke, dan pertempuran dia akan kembali terjadi karena Pure Blue udah langsung dikeluarkan pula. Ranking Sensor terlihat dalam area tersebut. Keyboy-nya menggila di bagian belakang dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah satu player yaitu Nile. Nile berhasil langsung ditumbangkan sementara sekarang Shogun yang masih berusaha untuk pisah. Dan Destana sini dengan Vengeance yang dia milikin. Shogun down. Begitu juga dengan Finn. Ya, 3 tukar 1 ya. Wah, lagi-lagi nih. Onyx berhasil untuk menguasai objektifnya. 2 turtle didapetin. Lutfi-nya juga sudah mulai bergerak lagi ke outer top turret. Dan belum ada upaya bayaran yang bisa dilakukan sama Big Thunder by Vitality untuk sejauh ini. Karena tadi resource gedenya itu ke-trigger sebelum memang mau peraduan kontes di turtle kan. Ya. Di atas tadi udah kebuka dari habis Ayo, speednya. Sementara Eman Aduh, masuk semua tuh di Tornado itu. Segitu ya terhadap damage di Tornado ya. sakit banget sih. Memang Lumayan kaget ya. bang, kesahabat kayak begitu. Inisiasi bisa, movement cepat juga, tapi Shogun ditabrak. Yap, Shogun yang berhasil kabur tadi dengan Vengeance yang dia miliki dan sekarang langsung ditabrak penalty zone. Lebih habis main mencoba untuk bisa menyelamatkan sebenarnya Shogun dan coba lihat. Vengeance begitu mengerikan. Ada Spiral Destruction, Kelranya mendalam langsung join. Ada satu lagi Spiral Besari. Morena bagi arah Morena tertangkap basah. Moreno kali tidak bisa berkutik, 4 player berkumpul. Yes, dan itu dia upaya untuk bermain dari area Heavy Spin dan juga Void. Memang poin, tapi kalah jumlah. Dengan Spiral Destruction yang connect, join the fight. Dan kemudian dari Big Thunder by Vitality. Sekarang kehilangan secara total 3 pemain mereka. Karena ini cukup berbeda ya, Moreno memang bisa punya jarak. Cuma secara damage deal ini beda banget sama Kimi yang 2 kali tadi dibawain. Itu tadi loh, Spiral Destruction-nya dari ujung ke ujung. Itu tadi kan ditembok banget tuh. Ya, itu tombak LDR. Tombak LDR. Oke. Capek tuh LDR. Iya, benar. Ya. Itu kan rela dibohongin kan. Oke, tapi dengan glowing one ya sama skip kembali lagi yang biasanya satu tim sama Baxia skip glowing. Makanya Kaget, fokusnya dari Suns ini langsung ke arah Ice Queen One. Oke, akan adakah upaya kontes? Karena Nile harusnya kayaknya bisa ngejaga nih nantinya untuk heavy spin buat mundurin Kairi. Yap. Ini masalah Lutfi kalau dibanting dia nggak langsung hilang. Dia bakal bisa kembaliin lagi dengan satu. Penalti zone tapi tidak sempat dan itu dia. Berhasil mereka tadi mendapatkan ke arah satu player di mana sekarang quantity dari Onyx berkurang. 5 player dari Big Thunder Vitality mereka bersiap untuk bisa mendapatkan lagi karena Turtle tersebut akan seperti apa Kelra. Join ke dalam pertempuran. Shogun dia. Shogun mulai menggila dengan Vengeance dan milikin. Kairi yang tertinggal sendirian ada 5 player tepat berada di belakangnya. Mereka bersiap untuk bisa melumat habis tapi. Hey Nile hampir saja. Nile selamat. Sanchez masih berusaha untuk bisa mundur juga menarik karena satu player Shogun. Final slash kembali menciptakan momen. Iya, itu dia. Dan akhirnya unggul jumlah untuk Big Thunder walaupun keadaannya low HP. Jadinya kayak mereka nggak bisa langsung buru-buru ambil turtle-nya. Dan harusnya kita akan hanya melihat 2 turtle saja di game ketiga ini. Karena sesaat lagi kalau emang benar-benar gak ditahan, ini akan berubah menjadi lore. Ya. Oh tapi kayaknya bakal di-delay dulu ya. Dihajar. Dihajar kah? Karena keberadaan dari Big Thunder kan tadi dipaksa untuk mundur, tapi masalahnya sekarang Finn juga
sudah mencari lagi informasi dan Nanael. Oke, dan heavy spin, Shogun Moreno hadir. Mereka mendapatkan satu makanan yang sangat nikmat. Ya, Perfect Turtle memang tapi di fight lagi. Walah, dan Nail yang tidak punya heavy spin kembali. Agarkah Nail bisa kabur dari tersebut, karena masih ada Sans tadi mencoba untuk bisa mendapatkan, karena Nail yang ada di bagian belakang. Tapi Shogunnya terjebak sendirian. Finn hadir, Finn siap untuk bisa mengeluarkan karena fatalingan dia miliki, karena sekarang Kiboy-nya menjadi satu korban yang langsung dipanting. Wah, itu Vengeance sih sangat-sangat meresahkan ya. Nanael selamat dan juga itu tadi body block. Untuk Kairi bisa tabrakan Nanael tapi Spear of Destruction. Oke, connect. Spear of Destruction akankah menunggu rekan-rekan yang masuk sebelum nantinya Kelra akan join pula? Enggak sih kayaknya ya. Enggak pindah. Damage-nya masih belum cukup dan jangan sampai terbawa adrenalin untuk adanya overcommit nantinya yang bisa dilakukan juga. Namun pertukaran yang dilakukan sama Bigetron juga masih worth pastinya. Parah. Iya, Perfect Turtle memang direlakan. Mereka nggak mau ngambil turtle-nya tapi sebuah flank yang nge-flank masalahnya jungle, Pak. Junglernya, Kok bukan bisa? EXP, bukan roamer. Panda lagi makan bambu kali di situ deh. Lah ada orang Lah nih. yo, ya memang target langsung ke Iya. ke Kelra kan. Ya udah makan moskop aja lah. Moskov yang di mana untungnya ada backupan yang cepat juga sih. Kalau nggak di backup tadi harusnya juga nggak tumbang. Oke, dan ada serangan di area mid. Eman berusaha untuk bisa menumbangkan ke arah satu auto turretnya, tapi masih gagal. Tipis. Tipis Itu digertak juga tumbang itu. di apa namanya? Ayo. Colek juga hancur. Gua tumbangin lu. Dikit lagi. Tumbang lu. Kan. Duh, digertak gitu ya. Digertak kan gitu. Apaan lu? Tak mana lu? Hah? Enggak gitu ya. Iya. Enggak gitu. Tetap harus disentuh, Pak. Sabar dulu. Oke. Tapi ya walaupun memang dari segi objektif ya dipegang sama Oni, mereka juga unggul dari goldnya. Ini masih belum terlalu jauh loh. 1900 itu sangat-sangat bisa dikejar sama Bigetron by Vitality. Itu tipis masih. Tipis banget. Dan belum lagi nantinya bagaimana Finn yang akan mencari momentum bukan cuma dari Finn, tapi jangan lupakan combo Nanael dan juga Shogunnya. Ya. Ini ya udah tinggal tunggu aja Moreno di belakang ngasih top damage dan Onyx. Nah, ini benar-benar berarti kalau secara damage dealer ini ngandelin kalah Kelra. Dan jangan lupakan Kelra ini tipikal Moskov yang range-nya nggak jauh kan. Dan Bisa. sangat-sangat nanti bisa di outrange sama Moreno. Kalau dari deretan marksman kalau nggak salah, Moskop ini yang jaraknya paling tipis deh. Terdekat kedua ya. Iya, terdekat kedua ya. Terdekat kedua atau terdekat pertama gitu. Ya. Pokoknya Makari tipis-tipis lah. Iya, tipis-tipis tuh. Ya terdekat kayaknya. Dan itu yang bahaya kan, kena outrange terpin. Oke, nancep kali ini Spear Misery-nya. Iya, nancep ke Iya. bayangan sotongnya ya. Betul, sotong nancep tadi tuh. Dibagi dua itu, split bill. Oke, Sotong bagi duo, ada lagu itu. bukan, Apa tuh? Tiko. Lordnya ini bakal dipancing sih harusnya. Bakal dipancing lagi. Tapi yang udah kita lihat dari perebutan objektif ini, Bigetron lebih sibuk untuk nyari orang sih. Iya. Gak masalah heavy spin-nya dipakai sebelum perebutan objektif. Yang Itu- penting cari orang. Itu ya dari tadi yang digunakan dan sekarang Fatal Link kembali terlihat lagi Sestrom. Selamat Kiboy. Web, final slash. Korekara dua player tadi yang untuk sekarang penalty shotnya. Korekara 4 player sekaligus Kairinya langsung paling arah berusaha untuk bisa join gelap bertemu sekarang pertempuran kembali terjadi di area bin. Heavy spin udah langsung terlihat. Bahkan sekarang masih didorong-dorong lagi. Sejauh ini belum ada yang tumbang sama sekali. Wah itu dia, jual beli serangan. Battle pertukaran dari resource. Tadi Lutfi memang on point banget kena 4 orang, tapi sayangnya lack of damage Yep, dari Onyx. 4 player tadi ya. 4 yang kena juga. Cuman karena kalau kita ngelihat untuk Suns-nya lebih fokus untuk utility kan. Yep. Ice Queen, Blowing. Bukan sebagai eksekutor, jadi benar-benar ngandelin Kelra nantinya sebagai damage dealer dari Onyx. Yep. Dan gak instan gitu loh, butuh DPS kan. Tadi Kairi disuruh jaga jarak. Mundur. Mundur. Oh, Raging Sandstorm defensif. Oh, Raging Sandstorm. Dan sekarang waktunya untuk mereka kah? Menaikkan lagi RPM-nya. Lutfi mundur jauh ke arah belakang. Ada heavy spin yang sudah terlihat. Oh. Lalu sekarang Sarsnya pun terjebak. Mereka kembali berhasil mendapatkan keuntungan. Bahkan sekarang Lutfi-nya bukan mana. Kiboy hanya bisa melihat dari kejauhan. Sekarang Bigetron Vitality mereka berhasil lagi menguasai di dalam arena pertempuran tersebut. Sementara sekarang Shogun dengan satu vengeance yang dari tadi sangat-sangat mengganggu. Fatali kembali terlihat di mana ada satu bantingan. Kiboy-nya, Quick Set Gun. Moreno kembali menggila. Dan sekarang aksi pengeroyokan terjadi. Dan mereka berhasil mendapatkan lagi Kairi. Wah, banyak banget yang bisa didapat sama Bigetron. Mereka dapetin 4 pemain, mereka dapetin juga Lordnya untuk sekarang. Tanpa ada pertukaran sama sekali. Kelra hanya bisa
kejauhan Spear of Destruction. Gacha aja itu mah. Gacha, numpang Karena lewat. visionnya nggak ada kan? Nggak ada. Gacha itu. Numpang lewat, assalamualaikum. Iya. Tapi ini dia untuk replay yang bisa kita lihat Final Slash ini bukan cuma Vengeance Heavy Spin, Final Slash dan juga Heavy Spin ini bisa menjebak arah Suns yang nggak ada Purify tadi. Bagus banget. Bagus banget dan jangan lupakan Fury of the Phoenix. Tuh, pinnya banting lagi. Ini bang, menu makanan lagi nih bang. Lanjut, lanjut. Lanjut. Iya dan Kelranya juga kan gak join the fight kan? Iya. Kelranya agak sedikit berbahaya karena ya kayaknya kalah jumlah juga. Daripada kalau join the fight ini berbahaya, terwipe out. Itu kayaknya 4 yang dari BTR tuh. Udah. Tapi ntar dulu nih ada lagi nih. Ini yang masuk. Nih, makan lagi. Pengen terus ya. Iya, nih dessert. Nih appetizer, nih main course semuanya dikasih tadi. Kasih semua, Semua diserahkan. dikasih. Semua dikasih. Dilahap bulat-bulat juga Iya, masalahnya. prasmanan tadi tuh mah. Tinggal pilih touchscreen kan pokoknya mana nih, kayak di warteg ya kan. Inner middle threat dan lihat Emannya. Buka duluan dia yang maju untuk cicil-cicil. Yap, ini Bahkan dia. event pun Kairi pun bonyok sekarang. Ini robot merah semangat untuk bisa mendapatkan gelar juara dari MPL. Heavy Spin berhasilkan mendapatkan, tapi masih ada satu pribadi dalam tubuh dari Kelra. Namun sekarang kesempatan untuk Finn. Penalty zone. Ini langsung lompat ke area terdepan. Sementara Kelranya masih berjuang untuk bisa menghilangkan lagi Carola yang ada di bagian belakang. Sekarang pertempuran kembali terpisah. Dimana sekarang Olympia tidak akan sanggup lagi menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi kita Vitality. Mereka masih mendominasi. Finn tidak ada satu pribadi banting. Selesai. Kelra didapatkan. Itu dia tujuan tadi dari Heavy Spin. Ke-trigger dari Purify. Iya, nggak ada wave, tapi kali ini Giboy. Iya, masih lanjut. Masih ada menu makanan yang siap untuk disantap. Karena kali ini Big Top Vitality mereka seperti udah siap untuk bisa mendapatkan gelar dari juara MPL. Match point. Match point bagi sang robot merah. Satu langkah lebih dekat